Pernahkah kita merasa sudah memiliki segalanya, tapi hati belum merasa tenang? Ternyata Syekh Muhammad At-Tamimi mengungkapkan rahasianya hanya dalam 3 perkara sederhana. Sahabat ingin surga, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap dari kita yang hidup di dunia ini pasti menginginkan kebahagiaan pada dirinya. Lalu, kebahagiaan yang seperti apakah yang kita inginkan? Tentunya kita sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala, pastinya menginginkan kebahagiaan yang sejati, yang senantiasa ada, yaitu kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan bahwa kebahagiaan sejati bisa diraih dengan 3 perkara, yaitu jika diberi nikmat, ia bersyukur; jika ditimpa musibah, ia bersabar; dan jika ia terjerumus dalam dosa, ia memohon ampun kepada Allah. 3 perkara ini adalah tanda kebahagiaan. Jika diberi nikmat, ia bersyukur. Saudaraku, kita tahu bahwa sangat banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan apabila kita mencoba menghitungnya, maka kita tak akan mampu menghitungnya. Allah Ta'ala berfirman, "Jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tak akan mampu menghitungnya." Ketahuilah saudaraku, nikmat-nikmat tersebut sangatlah luas, mencakup nikmat hidup dan kesehatan yang memungkinkan kita untuk terus beribadah. Ada pula nikmat berupa kecukupan harta dan rezeki yang halal, nikmat rasa aman, serta nikmat memiliki lingkungan yang baik seperti teman-teman yang saleh, serta dikaruniai istri yang salehah atau suami yang saleh yang senantiasa membantu kita dalam ketaatan kepada Allah. Tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang tidak henti-hentinya selalu menerima nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, ia harus senantiasa bersyukur kepada Rabb-Nya setiap waktu. Ini sebagaimana perintah Allah Ta'ala dalam firman-Nya, "Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu nyatakan dengan bersyukur." Quran Surah Ad-Duha ayat 11. Dengan bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kepadanya dan menjadikan nikmat tersebut langgeng dan berkah. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Sebaliknya, jika ingkar terhadap nikmat Allah, sungguh azabnya sangatlah pedih. Ini sebagaimana lanjutan ayat tersebut. "Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Dan di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan meyakini dengan hati bahwa seluruh nikmat datangnya dari Allah Ta'ala dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Kemudian bersyukur dengan lisannya, yaitu lisannya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sangat mencintai hamba-Nya yang senantiasa menyanjung dan memujinya atas nikmat yang Allah berikan. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat menyukai hamba-Nya yang mengucapkan tahmid, "Alhamdulillah," sesudah makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Dan masih banyak lagi cara untuk mensyukuri nikmat Allah, yaitu dengan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepadanya semata dan beramal saleh. Jika ditimpa musibah, ia bersabar. Sebagai seorang mukmin, tentunya kita meyakini bahwa setiap musibah yang menimpa kita itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman-Nya, "Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya." Quran Surah At-Taghabun ayat 11. Musibah ini bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti kehilangan harta benda, kegagalan dalam usaha, cobaan berupa penyakit yang menimpa tubuh, rasa takut, kelaparan, hingga musibah yang paling berat, yaitu kehilangan orang-orang yang kita cintai, seperti orang tua, pasangan, atau anak. Dan seyogyanya seorang ketika ia diuji, ia bersabar, ridha, dan menerimanya. Mengapa demikian? Karena Allah telah menyiapkan pahala yang besar dan akan meninggikan derajat orang yang diuji.
Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya ada pahala yang besar sebagai balasan untuk ujian yang berat. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridha, maka ia yang akan meraih ridha Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka." Hadis riwayat Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini menunjukkan bahwa di antara tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya, yakni Dia akan segerakan hukumannya di dunia dengan menimpakan ujian musibah pada hambanya. Dan cara bersabar atas musibah yang menimpa kita adalah dengan meyakini bahwa semua musibah itu tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala, meyakini bahwa pasti ada hikmah di balik musibah tersebut, yakin bahwa semakin berat ujiannya, maka semakin besar pahalanya, dan ucapkan kalimat istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," ketika ditimpa musibah. Jika ia terjerumus dalam dosa, ia memohon ampun kepada Allah. Sikap seorang mukmin setiap kali ia berbuat dosa adalah ia bersegera memohon ampun dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Baik itu dosa-dosa kecil yang sering tidak kita sadari, maupun dosa-dosa besar yang mendatangkan murka Allah, seperti perbuatan syirik, menyekutukan Allah, meninggalkan salat 5 waktu, membunuh jiwa tanpa hak, merampok, memakan harta riba, hingga dosa lisan seperti ghibah, menggunjing, dan memfitnah sesama muslim. Allah Ta'ala telah memerintahkan orang-orang beriman yang melakukan dosa untuk segera bertaubat. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya." Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Dan suatu keberuntungan jika seseorang yang berbuat dosa, dia segera bertobat. Allah Ta'ala berfirman, "Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung." Quran Surah An-Nur ayat 31. Saudaraku, perintah tobat ini juga berlaku bagi mereka yang melampaui batas, tenggelam dalam kubangan dosa kemaksiatan, dan merasa putus asa tidak akan diampuni Allah Ta'ala. Allah memberikan kabar gembira bagi mereka yang masih ada kemauan untuk bertobat dalam firman-Nya. "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Syuhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya itu baik, dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Jika seseorang telah merealisasikan perkara-perkara itu dalam hidupnya, maka ia sejatinya telah mendapatkan kebahagiaan yang sejati, dan tidaklah kebahagiaan itu bisa didapatkan kecuali jika ia adalah seorang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya dan kemudahan kepada kita agar mampu meraih 3 tanda kebahagiaan itu, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat.